ya. Lah kalau sudah mengarah ke sana, terus posisi thariqah itu di mana? Posisi thariqah itu apa yang dinamakan thariqah dulu? Yang dinamakan thariqah itu hiyasiratul mukhtassah bisalikina ilallah, suatu jalan-jalan yang khusus, yang mana kekhususan perjalanan ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang memang untuk betul-betul menuju kepada Allah. Hanya bisa dirasakan, bukan hanya bisa diketahui, bukan. Ya kan? Ilmu itu melawur, mudah ini, mudah itu, merubah ini. Apa artinya ilmu tanpa keyakinan? Bagaimana orang itu akan menemukan keyakinan tanpa dia itu mengalami suatu perjalanan? Bagaimana dia akan bisa menempuh suatu perjalanan tanpa ada yang membimbingnya? Enggak bisa dengan sendirinya. Jadi untuk orang yang memang betul-betul menuju kepada Allah, apalagi di sini perjalanan-perjalananmu yang untuk menuju kepada Allah, yang memang engkau rasakan suatu perjalanan yang khusus, itu melalui apa? Min qat'il manazil wat tarqi fil maqamat wal ahwal. Memang menerobos. Apa nerobos itu apa? Menembus suatu kedudukan-kedudukan di sisi Allah. Bukan untuk menembus sampai surga, bukan. Menembus sampai kepada Allah. Nah, rambu-rambu yang untuk menembus bisa kepada Allah itu melalui apa? Melalui mujahadatun nafsi. Apa? Memerangi hawa nafsu. Jadi bukan ritual zahir, bukan. Ya, ini yang ditembus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam Al-Qur'an itu. Memang ada yang masuk surga dan ada yang lebih daripada yang di surga itu. Apa? Sampai di sisi Allah dan melihat Allah. Ini hanya melihat hawa nafsu. Nafsu tuh nggak tahu kita, nggak tahu, jangan sok sombong. Saya tahu begini, jangan lagi kita. Yang namanya Nabiullah Yusuf ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam Al-Quran tadi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak akan melepas, tidak akan membiarkan, apalagi saya merasa cukup dengan nafsu saya. Tidak. Memang nafsu itu banyak mengajak ke suatu keburukan. Kita nggak tahu, jangan sok sombong. Ya, apa yang ada di sini kita nggak tahu. Apa yang tergerak di hati? Apa ini dari Allah? Apa ini dari malaikat? Apa ini dari nur Rasulullah? Apakah ini dari ilmu? Apakah ini dari akal? Apakah ini dari imajinasi? Apakah ini dari nafsu? Apakah ini dari syaitan? Nggak tahu. Jangan sok. Ini nafsu tanpa pembimbing. Akhirnya apa? Hanya mencari kebenaran-kebenaran, hanya berpandu kepada hukum-hukum zahir, kepada dalil-dalil zahir. Yang penting ini, saya bergerak begini, hati saya dalilnya ini. Apakah kita bisa menjawab bahwa benar itu jadi benar, bahwa kebenaran itu tentu diterima oleh Allah? Jangan lagi kebenaran itu diterima oleh Allah, diterima oleh umat belum tentu kok. Karena resep diterima dan mengangkat ke sisi Allah itu dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kalimah-kalimah yang baik, amal-amal yang soleh, ya, itu yang akan naik ke sisi Allah. Ma hiyal amalus salih, ma huwal amalus salih, wa ma huwal kalimut thayyib. Apa yang dimaksudkan kalimah-kalimah yang thayyibah? Apa yang dimaksudkan amal-amal yang saleh? Itu adalah satu kalimah-kalimah, amal-amal
yang tidak didorong oleh urusan li'illatin dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tidak ada ketersangkutan pautan antara urusan duniawi dan akhirat. Walaupun benar, walaupun itu untuk keselamatan dari api neraka, walaupun untuk keselamatan menuju ke surga, masih belum untuk menjadi naik ke sisi Allah. Tapi kebenaran itu sendiri hanya sampai kepada keselamatan dari api neraka dan masuk surga. Tapi untuk meraih darjat di sisi Allah belum. Nanti dulu. Jadi di sini ya. Jadi yang saya maksud itu apa? Nafsu memang. Jadi nerobos ini terus gimana? Bagaimana sampai orang bertanya, perjalanan kita itu gimana kalau begitu? Dijawab oleh para guru-guru thariqah, at-taraik ala adadi anfasil khalaik. Ya, perjalanan kita kepada Allah itu mengikut ya, hitungan bilangan-bilangan nafas-nafas manusia ini. Enggak ada selesainya. Apa saya katakan? Mengikut nafas-nafas dan nafsu-nafsu manusia. Waktu kita menarik nafas, apa yang ada di hati kita? Waktu keluar nafas, apa yang ada di hati kita? Berlainan ini, nggak ada selesainya. Ini yang dipertanyakan. Karena itu orang-orang thariqah menjaga nafasnya untuk dibawa kepada Allah. Begitu ditarik, Allah. Begitu dikeluarkan, Allah. Dinikmati hakikat kehidupan nafas ini. Kita jangan sampai dikalahkan oleh sekarang kayak yoga atau kayak Satria Nusantara ya, atau kayak Kalimoso itu sudah ada di thariqah itu sebetulnya itu. Cuma kita tidak akan membicarakan itu. Ini untuk ke Allah. Nikmati perjalanan nafas. Kemana? Karena yang ditanyakan besok di sisi Allah keluar masuknya nafas. Waktu keluar ngapain? Waktu kamu tarik ke dalam lagi ngapain kamu? Secara zahir, secara batin apa yang kamu rasakan? Ini perjalanan. Gitu. Lah semua ini apa? Kalau sudah disuruh nerobos min qat'il manazil untuk menembus kebesaran, ketinggian, darjah di sisi Allah, itu harus apa? Nah, ini ada perjalanan wat taraqi fil maqamat wal ahwal. Harus ditingkatkan kedudukan kita ini. Artinya duduk di mana? Tobat kita itu dalam level tobat di mana? Takut kita kepada Allah dalam level di mana? Keikhlasan kita dalam kelas yang mana? Ini disusun dulu. Nggak kena diomongkan secara umum. Kalau dia kamu harus begini gini, nggak bisa. Itu ilmu itu. Kalau perjalanan nggak bisa itu. Bohong kalau ada orang ngomong sudah mencakup ini semua yang saya bicarakan untuk kebutuhan kali semua. Bukan itu tasawuf. Ini kadang-kadang ya begitu Pak Sufyan ya. Kadang-kadang kan cukup kayaknya syarat rukunnya ikhlas begini, ini begini. Tapi kalau kamu apa harus begini, nanti dulu. Orang punya perjalanan sendiri. Nah, kalau sudah begini, apa tujuan thariqah? Ya, perjalanan thariqah itu apa? Tahdzibun nufus wa tazkiyatul qulub wa ma'rifatu 'allamil ghuyub. Untuk membersihkan nafsu, menyucikan hati demi untuk makrifat, mengenal dirinya. Siapa dirinya? Kalau sudah mengenal siapa dirinya di dalam kekurangan, di dalam kehinaan, di dalam apapun yang serba tidak sempurna, tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah, memang aku yang maha agung. Kadang-kadang orang tidak melalui tahapan-tahapan ini, hanya wirid dan zikir saja yang dia bicarakan. Baca, saya wirid ini, baca ini, zikir ini, pengakuan makrifat tidak ada. Jadi kalau sudah begitu bagaimana? Apa yang diwiridkan, yang dizikirkan orang itu hanya olah otak dan ilmu. Dia paksakan waktu membaca zikir, dimasukkan ke dalam hatinya.
Tapi kalau orang makrifah tidak, olah hati yang dia bicarakan, menyadari siapa dirinya, tanpa menyebut nama Allah akan dijawab oleh Allah. Kok begini saya, gini keadaan saya, begini kenyataan saya. Tanpa menyebut Allah sudah dijawab oleh Allah. Tapi kalau Anda sampai menyebut Allah, berarti apa yang terkeluar dari mulut dorongan dari hati. Bukan mulut dipaksakan masuk ke hati. Ini masih olah akal. Masih terganggu dalam sembahyang dengan warna sejadah, luntur tidak luntur. Karena kita masih memaksakan diri dari akal ilmu untuk ke hati. Ini makrifat itu begitu.